Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karunia nikmat baik berupa kesehatan, kesempatan, waktu, termasuk kekuatan, maupun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa iman dan takwa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Terakhir kita bahas tentang ayat Al-Quran atau masuk dalam pembahasan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus shadaqati fa ni'mal. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu baik-baik saja. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a, tapi kalau kalian menyembunyikannya, merahasiakan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kalian berikan sedekah itu langsung kepada fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, maka itu masih lebih baik daripada menampakkannya.
Dan itu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, akan membuat atau akan menjadi sebab Allah menutup dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha meliputi, maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya ditampak-tampakkan sedekah itu Allah tahu, disembunyikan, dirahasiakan juga tahu. Tidak mungkin kok kemudian ada yang luput dari catatan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Betul perlu khawatir, khususnya kalau merahasiakan sedekah. Kita sampai bab itu terakhir ya. Jadi dari ayat ini, bolehkah mengumumkan sedekah? Boleh, tetap baik, syiar, memotivasi orang lain. Tapi nek biasane ngoten niku pun kulino, ngoten niku pun boten enten seni. Kulino sedekah terus diumumkan, ditampilkan, itu kalau sudah memang itu menjadi rutinitas, ngoten niku mboten nyeni, mboten asik. Lebih utama tentu saja yang menyembunyikan. Baik. Nah, kita masuk bab berikutnya. Setelah bab izharus sedekah, kita masuk bab zakat fitri. Sebenarnya sedekah yang sebelumnya kita bahas itu lebih banyak tentang sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ya. Nah, sekarang kita masuk zakatul fitri, baru nanti masuk sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah. Zakatul fitri, kalau orang Indonesia jadi zakat fitrah, betul apa-apa, harus tadi bahasa Indonesia. Ay az-zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Maksudnya adalah zakat yang wajib. Ya. Bil fitri min Ramadan. Fitrah atau fitri niku maknane paling boten. Pertama adalah suci, bersih. Fitrah. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Al-ayat. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah, menghadap agama yang lurus ini, agama Islam. Agama yang merupakan fitratallahi allati fataran nasa jami'an, merupakan fitrah, ciptaan yang oleh Allah, manusia itu semuanya diciptakan dengan fitrah agama Islam.
maknanya itu bersih. Tapi makna fitrah itu zakatul fitri. Makna fitri itu juga boleh disebut, dimaknai, diartikan dengan iftar. Iftar itu sarapan. Nek saderenge niku poso. Maka iftar itu mokele. Nek saderenge niku isuk niku poso. Nah itu kalau sudah masuk 1 Syawal, nah itu kemudian sarapan mokel. Wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimina saghirin au kabirin, zakarin au unsa, hurrin au abdin. Zakat fitri niku wajib bagi setiap orang Islam, baik anak-anak, saghir, au kabir, atau orang dewasa, orang tua. Zakarin au unsa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hurrin au abdin, termasuk apakah orang itu orang yang merdeka ataukah budak. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan satu hadis yang sumber asalnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah anak Umar radhiyallahu anhu, pernah bercerita, mengatakan, menyampaikan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri itu min Ramadan, di bulan Ramadan, so'an min tamrin au so'an min syairin, 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kewajiban itu, kata Abdullah bin Umar, diberikan alal abdi wal hurri, baik apakah dia itu orang yang menjadi budak, menjadi hamba sahaya, atau orang yang merdeka. Wal zakari wal unsa, budak ataukah merdeka itu tidak pandang bulu laki-laki atau perempuan, juga tidak mempertimbangkan wasaghir wal kabir, apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa, sudah tua. Hikmahnya. Apa hikmahnya zakat fitrah? Zakat fitri, ya. Syuri'at zakatul fitri fi Sya'ban minas sanati tsaniyati minal hijrah. Zakat fitri itu disyariatkan baru pada bulan Sya'ban. Jadi sawulan sadurunge bulan Ramadan. Minas sanati tsaniyati minal hijrah, tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah niku ya diwajibkan zakat fitri. Litakuna tuhratan lis-shaimi mimma asa ayyakuna waqa'a fihi min al-lagwi wal rafasi, wa litakuna aunan lil fuqara'i wal ma'wazi. Supaya zakat fitri itu bisa membersihkan
orang yang berpuasa. Jadi nek gak poso yo kan. Dadi berseni. Memang asa ayatuna waqa'a fihi minal lagwi wa membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kemungkinan dia berbuat jatuh pada perbuatan selama puasa itu allahu warrafatu, perbuatan sia-sia, lebih-lebih yang kotor. Selain itu walitakuna aunan lil fuqara'i, juga supaya zakat fitrah itu bisa membantu kaum fakir dan orang yang membutuhkan. Dan itu hadisnya jelas. Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni meriwayatkan dari sumber sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu satu, tuhrotan lisso ini membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Satu, minal lagwi, dari perbuatan lagau. Lagau itu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia karena gunanya ini kata. Ya. Di sini ada penjelasan. Lagwun itu huwa ma la faidata bihi minal qauli awil fi'li. Ucapan, perbuatan yang tidak ada faedahnya. Boten enten penting-pentingnya, boten enten manfaat. Itu lagwun. Kemudian warrafat, dan juga arrafat, perbuatan yang kotor. Tapi di bawah dijelaskan arrafat di sini tidak meliputi semua bentuk rafat. Yang dimaksud rafat kotor di sini baru dalam taraf ucapan. Karena nanti ada rafat itu dalam bentuk perbuatan hubungan suami istri, itu rafat. Dalam surat Al-Baqarah 180 itu niku disebut rafat, tapi maknanya adalah berhubungan suami istri. Uhilla lakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum. Coba dilihat. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan puasa. Apa itu? Ar-rafatu ila nisaikum, berbuat rafah kepada istri-istri kalian. Ini rafah. Cuma teng mriki enten menjelasani napa rafah teng mriki. Beto jadi kadang harus dibedakan. Apa maknanya rafah itu? Rafat. Rafat itu al-jima'. Ya, hubungan suami istri. Itu sama-sama kata rafat tapi berbeda. Yang satunya dalam bentuk hubungan suami istri, yang satunya dalam bentuk ucapan. Ucapan yang kotor. Atau ucapan yang terkait dengan hubungan suami istri. Nah, nanti ada di dalam
ayat ke-196. Eh, 197. Rofas itu maknanya dua-duanya. Nggih omongan, nggih hubungan suami istri. Al-hajju asyhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Haji itu ada di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Maka siapa yang sudah menetapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, fala rofasa, maka tidak boleh sama sekali selama melaksanakan ibadah haji rofas. Napa rofas niku? Omongan yang kotor juga nggak boleh. Ya, berhubungan suami istri apalagi. Gitu. Nah, jadi dilihat konteksnya. Oh, rofas. Kalau terkait dengan tadi itu, apa? Zakat, fungsi zakat fitri itu adalah apa? Membersihkan orang dari dosa selama bulan puasa, khususnya kalau orang itu rofas. Rofas apa? Ngomong elek. Nah, gitu ya. Jadi beda-beda. Wonten niku kudu didelok. Yen belajare rofas goleki nang kamus, ya dipakai untuk semua. Oh, enggak bisa. Di ayat ini makna rofas adalah jima. Di ayat ini makna rofas adalah omongan atau jima itu sendiri. Di hadis ini itu maknanya adalah omongan saja. Begitu. Kita lanjutkan. Wa tu'matan lil masakin, selain membersihkan orang yang puasa dari kemungkinan sebelumnya selama puasa melakukan perbuatan yang sia-sia dan mengucapkan ucapan yang rofas, zakat fitri itu tu'matan lil masakin, merupakan bentuk nopo pemberian makan kepada orang miskin. Kata Rasulullah, man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan zakat fitri itu sebelum sholat id, fahiya zakatun makbulah, maka itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat, tapi siapa yang menunaikan zakat fitri itu setelah sholat dilaksanakan, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka nilainya hanya sedekah sunnah saja. Makanya kalau bisa, ya jamaah itu diberi woro-woro supaya segera membayar zakat fitrinya, jangan sampai kelewatan. Baik. Alaman tajibu, siapa yang wajib membayar zakat fitri? Oh, tadi sudah sebenarnya. Tajibu alal hurril muslimi al-maliki lumit dari sa'in yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan. Zakat fitri itu wajib bagi orang muslim yang merdeka. Nah, nek budak, wau sanjange nggih wajib. Nek budak sing bayari bose. Begitu nggih. Arek cilik sing bayari wong tuane. Begitu ya.
Ini wajibnya bagi setiap orang, tapi yang bagian bayar sinten. Kalau budak yang bagian bayar, yang bagian menunaikan ya tuannya. Kalau anak-anak atau mungkin orang yang sudah tua renta mboten gak ada penggawean, sing duwe kewajiban adalah anaknya kalau mampu. Makanya mampu itu ukurannya apa? Al-maliku limuqdari so'in. Wajib bagi orang merdeka yang muslim, orang muslim yang merdeka, yang memiliki tidak kurang dari satu sok. Tapi itu yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan. Itu harus dipastikan memang merupakan bahan makanan lebih dari persediaan satu hari satu malam untuk keluarga. Nek kurang, kayak mending mboten enten niki. Cukupe gawe saiki tok. Maka gak wajib. Duwe beras piro sampean? Ada beras 10 kilo. Anggota keluarga misalnya 5 orang. Misalnya. Kalau 5 orang anggota keluarganya 10 kilo yang dia punya, 10 kilo itu kalau sehari semalam gawe sak keluarga itu butuh berapa? Butuh 3 kilo sehari semalam. Waduh, wakai mangane 3 kilo. Karena sak kilo itu rata-rata cukup gawe 10. Ya. Jadi sak kilo cukup gawe wong 10 biasanya. Nggih nyene mangane kathah wong sekono. Ana iwake. Duh, berarti enggak ada susuk jagane gawe hari selanjutnya 5 kilo. Maka punya kewajiban. Tapi mboten saged kabeh sing dibayar. Wong keluargane 5, susuke mek 5 kilo. Gawe mangane keluarga 1 hari 1 malam 5 kilo. Berarti cukup gawe wong loro tok kalau ukurannya 2,5 kiloan. Sing telu wis wallahu alam tidak menjadi kewajiban. Enten sing ngoten iki. Kaya ene nang kene kau. Enggak. Ya, kurang lebih ya gitu ya. Jadi yang wajib itu orang Islam yang merdeka memiliki kelebihan ya cadangan bahan pangan 1 sok dari kebutuhan pokoknya selama sehari semalam. Kalau kita itu biasanya ngomong apa? Cadangan kebutuhan itu disimpan kayak sak wulan iki kayak sak bulan. Malah kalau sing luwih akeh maneh iki aku kayak setahun ya. Contoh-contoh sahabat-sahabat lebih-lebih Nabi Muhammad SAW panganan niku cadangane dianggap luwih niku nek sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari semalam. Mene urusan Gusti Allah. Kalau kita kan enggak. Cadangan sakulan kurang, cadangan setahun. Setahun kurang melok nopo jenenge asuransi. Waduh wis. Aman anakku.
asuransi. Kita niku mboten pati cocok ya kali asuransi. Mboten saged bayang aman temen anak sampean gak iso bayang. Wis jelas gak aman temen gitu ya. Baik, itu tentang siapa yang wajib membayar. Dan wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu. Tidak hanya wajib membayar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang yang nafkahnya dia harus tanggung. Kazaujatihi seperti istrinya, wa abnaihi anak-anaknya, wa qadamihi alladzina yatawalla umurahu dan pembantu-pembantunya yang ngurusi urusan mereka, wa yaqumu bil infaqi alaihim yang karena itu mereka memberi nafkah atas orang-orang tersebut. Niku kewajibannya. Jadi bagi yang menjadi kepala keluarga wajib membayar untuk seluruh anggota keluarganya. Termasuk pembantunya nek dinone urip nang kono itu bayar bisa. Ya. Sekarang itu masalah pembantu itu macam-macam ya. Enten sing saoma, enten sing teko isu tok, enten sing macam-macam. Ya. Ya maka dilihat khususnya yang sehari-hari ada di dalam rumah itu wajib. Enten sing pegawai lepas, butuh mawon. Maka yang seperti itu tidak masuk. Qadaruha atau qadruha, berapa banyaknya, berapa ukurannya, takarannya. Al-wajibu fi shadaqatil fitri sa'un minal qamhi awis sya'iri at-tamri awiz zabibi awil aqitti awil aruzi awil zarrati aw nahwiha dzalika mimma yu'tabaru qutan. Wa jawwaza Abu Hanifah ikhrajal qimah. Ya. Yang wajib dibayar dari zakat fitrah itu banyaknya itu 1 sok. Nopo 1 sok? Nah, dari 1 sok. Kalau no gambar mawon. Niku 1 sok. Sebelah 1 mud. Ya. Enten tulisane. As-sa'u salah 1 litrin. Ini tulisannya cilik nih, abang nih. Sak sok niku sama dengan 3 liter. Takokno sing wong Jakarta, wong Bandung, nek tumbas beras niku boten kilo, liter. Ya. Nggak ada kilo, liter. Beli beras berapa? 1 liter. Nek minyak baru kilo, boten liter. Ya kan? Kalau beli minyak. Nek mriki kuali, nek beras kilo, nek minyak liter. Tapi sekarang sudah agak berubah. Khususnya minyak sekarang sudah kan kilo. Kenapa? Karena masanya minyak itu berat. Kalau diukur liter, ya itu nggak cocok.
karena dia nggak sama dengan air, gitu loh. Masa itu bobotnya itu nggak sama. Satu sok 3 liter. Nek kilo kurang luwe 2,7 lebihnya kalau dibuat kilo. Sementara sing cilik ini jenenge al-mud. Mud. Ya. Kalau satu sok niku 3 liter, kalau al-mud litrun illa rubu'in takriban. 1 liter kurang seperempat. 1 liter kurang seperempat. Pinten? 750 mili. Padahal niki enten hadise. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam nek wudu niku sak mud. Niki pinten niki? Pinten niki? Enggak sampai niki. Ya. Yang botol yang tanggung itulah 1 mud. Itu nggih, botol yang tanggung enggak nonton niku. Niki samut 650 utawa 700 mililiter, ya kan? Yang tanggung yang di atasnya ini ya. Nabi kalau wudu nggih sak monten niku. Wa yantasilu bisai. Nek mandi junub baru sak sok. 3 liter mandi junub iki 3 liter cukup. Enggak. Makanya supaya cukup itu ketika sudah wudhu dipakainya kan pertama wudhu tuh dulu. Kalau sudah wudhu baru kemudian kepala itu cukup. Bagaimana caranya akar rambut itu, pangkal rambut itu basah, ngoten tok. Airnya ditaruh sini, taruh sini baru dituangkan begini, baru diratakan begini. Nah, ong kerimbat, ya. Itu yang penting rata, cukup pun. Baru yang lain nanti disiramkan kuwosokno ngeten. Nek siram biar langsung teh. Siramnya titik diratakan. Ya, itu cukup, betul loh. Nang kene ya cukup iki sakmen iki sak cipuk ngene. Gitu ya. Baik. Nah, ini rupanya gambarnya itu terkait dengan wudunya Nabi. Tapi yang kita maksud tadi itu adalah berapa banyaknya zakat fitri. Zakat fitri itu ya so'un minal qamhi awisyair. 1 sok gandum, qamh atau syair podo gandum. Atau tamar niku kurma. Awil zabibu mboten wong mriki makanan pokoke mboten kurma mboten gandum. Kono anggur. Dadi sing digawe napa jenenge makanan sehari-hari anggur. Oh ya anggur. Nggih. Atau al-aqitu niku al-labanul musaffa. Kalau bahasa sekarang keju. Keju. Susu yang dipadatkan, yang dikeringkan. Ya. Jadi nopo mawon makanan pokoknya. Ya. Awil arus atau beras. Awil darah atau nopo mawon biji-bijian bu. Nopo misalnya kedelai bu nopo. Yang menjadi makanan pokok.
dan wajawaza Abu Hanifah ikhrajal qimah. Sementara Abu Hanifah boleh mengeluarkan dalam bentuk angka uang. Ya, gitu ya. Ya sejak dulu Abu Hanifah itu logis, gitu ya. Terutama cocok kangge wong kene. Kula mboten mangan beras. Lho kok saged mangan sego. Jadi kayak beras tok ning mboten kepangan. Lah terus kula trimo duit mawon. Nah, kene ngoten. Gitu ya. Jadi Abu Hanifah itu memperhitungkan juga nilainya. Kalau nilai bahan makanan pokok itu lebih mahal, itu boleh dikeluarkan, disesuaikan. Waqala Abu Hanifah mengatakan, "Idza akhrajal muzakki minal qamhi fa innahu yujzi'u nisfu sha'in." Ya, kalau orang itu yang berzakat itu mengeluarkan dalam bentuk kom niku nopo gandum tapi pun oncekan. Ngoten ya. Padha mek beras. Sajane cukup mek gabah niki pun oncekan siji. Iso luwe titik kata Abu Hanifah. Kalau yang dikeluarkan itu adalah gandum yang siap masak, fa innahu yujzi'u nisfasoin. Boleh dia membayarnya cukup setengah sok. Qala Abu Sa'id al-Khudri, kunna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin wa hurrin wa mamlukin sa'an min ta'amin aw sa'an min aqitin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabibin falam nazal nukhriju hatta qatima Muawiyatu hajjan aw mu'tamiran fakallama an-nasa 'ala al-mimbar fakana fi makallama bi nasi an qala inni arra anna matyan min samira as-syam ta'dilu sa'an min tamrin fakhadha an-nasa bidzalika. Qala Abu Sa'id fa amma ana fala azalu ukhriju abadan ma'ishtu rawahu jamaah. Demikian menjelaskan nanti soalnya. Kata Abu Sa'id al-Khudri, kami, ini dalilnya itu Abu Hanifah. Dulu pada masa Rasulullah SAW, kami keluarkan zakat fitrah itu baik untuk yang kecil, yang dewasa, yang tua, yang merdeka, yang budak. So'an min to'amin, satu sok makanan. Boleh itu dalam bentuk keju, dalam bentuk gandum, dalam bentuk kurma, dalam bentuk zabib, anggur. Kalau nazar mukhriju, ya kami terus begitu itu caranya. Hingga masuk masanya Muawiyah. Sudah masanya agak belakangan. Muawiyah ketika menjadi khalifah melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia menyampaikan kepada orang-orang di atas mimbar. Di antara yang dia sampaikan adalah inni aro anna matyana min samiro isyam. Saya melihat bahwa setengah sok gandum Syam tak dilusokan min tamrin pegone padha karo setengah sok kurma. Fa akhadhan nasu bidzalik.
Jadi jenis gandum niku macam-macam. Enten sing jenisnya mahal, karena itu oleh sinten Muawiyah dibandingkan ini meskipun setengah sok saja. Pinten setengah sok. Berarti 1,5 liter saja. Apa niku? Gandum dari Syam. 1,5 liter saja. Niku sama dengan kurma 3 liter. Kurma 1 sok. Maka orang-orang mengeluarkan cukup setengahnya kalau itu pakai gandum dari Syam. Itu namanya apa itu? Dikonversi nilai. Nah, kalau sekarang yang penting itu yang dikonversi nilainya adalah makanan sehari-hari. Bendino mangan beras sing 20.000. Yo sing ditonton yo niku. Ngoten lho. Setiap hari yang dimakan berasnya yang harganya 12.000 ya cukup 12.000. Jangan sampai dibalik. Ngoten ya. Nek mangan beras ini mesti jaluk enak. Zakate digalekno sing gak enak, enggak boleh. Atau sebaliknya. Nek mangan beras gak enak, bayar zakat fitrah, bayar sing paling apik, kok koyo kadumon. Ngoten niku. Mon ono ngoten ya. Tapi ini tadi namanya konversi harga. Gitu ya. Qala Tirmidzi wal amalu ala hadza 'inda ba'di ahli ilmi yarawna min kulli syai'in sha'an. Ya. Tapi sebagian ahli ilmu berpendapat dan itu diamalkan pokoknya ukurannya 1 sok. Terus buah api, buah elek 1 sok. Itu kan tadi pendapatnya Abu Hanifah. Tapi yang lain-lain ya pokoknya 1 sok. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ishaq. Mata tajibu, kapan wajibnya? Ittafaqal fuqaha'u ala annaha tajibu fi akhir Ramadan wa ikhtalafu fi tahdidil waqti alladhi tajibu fi. Sepakat para ahli fikih zakat fitri itu wajib kalau sudah masuk akhir Ramadan. Tapi pasnya kapan itu berbeda-beda. Soalnya pasnya itu menentukan nanti. Faqala Thawri wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i fil jadidi wa inda riwayataini an Malik bin waqta wujubiha ghurubus syamsi lailatal fitri li'annahu waqtul fitri min Ramadan. Imam Ahmad, Imam Ishaq Asy-Syafi'i termasuk ada 2 riwayat dari Imam Malik. Waktu wajibnya adalah saat terbenamnya matahari malam riyoyo. Nah, gitu ya. Tadi nek maghrib ini tanggal 1 ya itulah wajibnya. Gitu. Sementara Abu Hanifah, Al-Laits dan yang lain-lain inna waqta wujubiha tulu'ul fajri min yaumil id. Subuh itu baru wajib. Sore itu. Loh, nek saderenge angsal mawon itu. Tapi penentuan waktu ini terkait dengan terutama ya wong sing mati utawa wong sing lahir. Jadi penting mulai maghrib apa mulai subuh wajib itu. Kalau mulai maghrib wajibnya
Masuk maghrib 1 Syawal, diumumkan pemerintah, diumumkan oleh Muhammadiyah, ya, seorang meninggal, mantun maghrib, itu wajib, iya kan? Wajib. Tapi kalau wajibnya itu baru ketika subuh, meninggalnya mari maghrib, tak wajib. Ya kan meninggalnya isya, waktu wajibnya subuh, berarti mboten wajib. Itu pentingnya ngoten. Waduh pun niku pun disiapaken ket wingi-wingi, monggo pun itu nanti jatuhnya sedekah atau zakat. Gitu. Pun disiapi dibayar. Pendapatnya adalah mulai maghrib. Ya, berarti zakat itu. Kan gitu. Matinya isya, meninggalnya isya. Tapi penentuan awal waktu kewajibannya adalah subuh. Berarti iku sedekah. Sik meneh wong matine saiki wis dikumpulno. Tapi waktu meninggal itu belum masuk wajib. Wah berarti nggak perlu kayak mawon. Wong niku teh bapak wis disiapi. Ternyata kok sedo rumiyin. Niku jatuhnya sedekah. Ngoten. Itu para ulama niku sampai rinci loh. Nek sampean kan mosok diteni ngoten. Oh ya enggak tahu kepikiran bahas ngoten ya. Para ulama membahas itu. Atau sebaliknya bayi lahir. Ngoten lho. Bayi lahir. Ada bayi lahir. Mari maghrib. Lahirlah bayi ini, mari maghrib. Ya, mari maghrib, bayi lahir. Maka kalau kewajibannya itu dihitung mulai terbenamnya matahari, mulai maghrib, maka wajib bayi ini. Kan ngoten. Tapi kalau napa jenenge ada bayi lahir, ya sebelum maghrib, maaf sebelum punten. Jadi kalau bayi lahir, kalau dia ini apa namanya? Kalau bayi lahir itu kalau tadi bayi lahir setelah maghrib, ya kewajibannya maghrib, maka bayi itu masih masuk kewajiban, gitu ya. Nah sekarang sebaliknya, gitu ya. Waktu lahirnya, gitu ya. Waktu lahirnya itu adalah kapan nih? Berarti bandingannya ya Allah. Ini kan terkait dengan niku. Apakah dia wajib membayar atau tidak? Dia. Nah, kalau misalnya ada bayi lahir mari subuh, jadi bayi lahir mari subuh. Kenapa nih bayi lahir mari subuh? Oh itu bayi lahir harusnya dihitung sebelum maghrib atau setelah maghrib, gitu ya. Nah, begitu. Itu kalau sebelum, kalau apa namanya, sebelum maghrib dan sesudah maghrib itu akan menentukan wajib atau tidak, gitu ya. Kalau bayi lahir itu sebelum maghrib, maka ketika masuk maghrib dia wajib. Tapi kalau bayi lahir setelah maghrib, itu bukan kewajibannya lagi. Dia waktunya adalah maghrib, wajib itu pas maghrib.
lahir marine, oh mboten katut. Ngoten. Lahir marine kok. Yen mboten katut, wajibe niku magrib wingi. Magrib mang, pas magrib arek iki dereng ngenten. Berarti gak kena. Gitu. Itu maksud saya keliru. Jadi begitu. Sadurunge magrib bisa. Atau bayi itu lahir setelah maghrib, pendapatnya wajibnya itu adalah subuh misalnya. Ya dia kena subuh. Ya, tapi ada bayi lahir setelah subuh, waktu wajibnya adalah subuh, ya berarti kawan. Jadi itu terkait dengan penentuan apakah orang itu berkewajiban. Berhubung sampean bingung, pokoknya itu bayar aja. Ya. Nah, gitu. Kita kan tidak pernah ngitung sampai detail seperti itu. Niki pas diwajibno, dereng dadi arek, dereng lahir, mboten wajib. Itu terkait dengan apa namanya? Pendapat para ulama kapan dibayarnya. Gitu. Mau saat ini nak jero weteng ae itu tak bayaran ya. Itu nanti jatuhnya adalah sedekah bukan zakat. Itu terkait dengan zakat fitri. Oke. Insya Allah demikian. Nah, ini nih. Ini. Nah, ini. Bapak ini ternyata tadi jelaskan Bapak ibadu hadal istilah bil mauludi yulatu qabla fajri bin yaumil iti wa ba'da maghrib syamsi hal tasibu alaihi am la tajib. Wa ala qaulil awal la tajibu li annahu wulida ba'da waqtil wujub wa ala tsani tajibu li annahu wulida qabla waqtil wujud. Sama itu ya. Sama. Faedahnya adalah di sini dijelaskan. Anak yang baru lahir sebelum subuh atau yang lahir setelah maghrib, apakah wajib? Maka kalau pendapat yang pertama itu anak nggak wajib karena ketika datang waktu wajib anak belum lahir. Tadi ya jelasannya. Ya. Tapi bagi pendapat yang kedua, ya sudah masuk karena maghrib. Ya. Baik, yang jelas bagaimana kalau bayarnya kaitan waktu awal ben panitia ruwet takjiluha an waktil wujud, mendahulukan bayar sebelum jatuh waktu wajibnya. Jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih sepakat ala annahu yajuzu ta'jilu shadaqatul fitri qabla al-idi bi yaumin aw bi yaumain. Boleh sebelum hari Id sehari atau 2 hari. Ya. Begitu pula Abdullah bin Umar. Cuma nek rodok suwe ya nopo. Nek rodok suwe berselisih pendapat. Kalau sehari 2 hari boleh. Kalau lebih lama lagi 15 Ramadan wis dibayar. Abu Hanifah berpendapat ya juzu takdimuha ala syahri Ramadan. Oleh awal Ramadan wis oleh. Sadurunge Ramadan wis oleh. Imam Syafi'i ya juzu takdim min awal syahri. Imam Syafi'i pokoknya 1 Ramadan bayar. Ya. Tapi Imam Malik dan Imam Ahmad secara umum berpendapat ya juzu takdimuha yauman aw yaumain. Ya sedina rong dina sadurunge. Ayo suwe-suwe. Nah, itu Bu Hanifah bulan Sa'ban oleh burung Ramadan. Imam Syafi'i 1 Ramadan oleh. Imam Ahmad, Imam Malik jangan lama-lama, rong dino satu dunia. Ya, itu
diskusi terkait dengan bagaimana zakat fitri. Ya, sepakat para ahli ulama, zakat fitri kalau tidak terbayar utawa kari bayare, maka itu dihitung hutang. Betul nggih? Dihitung hutang. Wingi gak bayar, padahal duwe. Nek wingi gak bayar padahal karena memang gak punya, gak apa-apa. Tapi kalau punya gak bayar, dihitung hutang. Jadi harus dibayar. Ya, baik. Saya kira demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pembahasan berikutnya baru tentang sedekah sunnah. Ini tadi masih yang wajib-wajib, dan yang terakhir yang wajib itu adalah zakat fitri. Nasrullah, Fathul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.